Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa ada sekelompok sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka berpuasa sebagaimana juga kami berpuasa, dan mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah, memerintahkan kepada yang baik adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan dalam kemaluan itu juga terdapat sedekah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya dengan benar dia akan mendapatkan pahala? Maka beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram, bukankah dia berdosa? Maka demikian pula kalau disalurkan pada yang halal, tentu dia memperoleh pahala. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa pahala itu tidak mesti diraih dengan harta.
Mencari pahala itu tidak mesti harus bersedekah dengan harta. Di sana ada perkara-perkara yang bisa membandingi sedekah harta, seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah maka kita bisa menjadikan seluruh hidup kita untuk bersedekah. Lah dalam hadis Abi Dzar ini ceritanya di zaman Rasul orang-orang miskin cemburu dengan orang-orang kaya. Jadi orang-orang miskin di zaman Rasul sangat cemburu dengan orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya itu selain mampu melakukan ibadahnya orang miskin, mereka mampu melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan orang miskin. Tetapi orang-orang miskin boleh jadi bisa melakukan sebagian ibadah orang-orang kaya, tetapi ada yang tidak mungkin dilampaui orang-orang miskin untuk melakukan seperti ibadahnya orang-orang kaya. Lah contohnya dalam hadis ini. Jadi orang-orang miskin di zaman Nabi SAW datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, enak ya jadi orang kaya. Mereka bisa membawa pahala besar dengan harta mereka yang kami tidak bisa. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Kami berzikir, mereka bisa berzikir. Tapi mereka bisa sedekah dengan harta yang kami tidak bisa. Sehingga mereka mengatakan, enak kali orang-orang kaya itu. Mereka membawa pahala dengan harta mereka dan kami tidak bisa membawa pahala karena kami tidak punya harta. Maka Nabi SAW menenangkan orang-orang miskin di zaman itu dan mengatakan, kalian bisa seperti mereka. Kalian ingin mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan? Tentu wahai Rasul. Apa itu? Maka di sini Nabi SAW mengajarkan, bukankah sedekah itu tidak mesti harta? Bukankah setiap tasbih adalah sedekah? Bukankah setiap tahmid adalah sedekah? Bukankah setiap takbir adalah sedekah? Bukankah setiap tahlil adalah sedekah? Bukankah kalau engkau mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkarlah sedekah? Bahkan kalau seorang suami menggauli istrinya itu juga sedekah. Ketika hadis ini bocor kepada orang-orang kaya, akhirnya orang-orang kaya pun meniru apa yang dilakukan orang-orang miskin. Ketika orang-orang kaya kemudian mengikuti gaya orang-orang miskin yang sudah diajarkan Nabi SAW, akhirnya orang miskin datang kepada Rasul, Rasul, sekarang orang-orang kaya sudah meniru-niru kami. Berarti mereka mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan kami. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik di sini dalam hadis ini ada pensyariatan agar kita memperbanyak 4 kalimat. Tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir, kemudian tahlil. Kita disuruh memperbanyak 4 kalimat ini. Makanya 4 kalimat ini disyariatkan di dalam Islam itu kapan? Pertama setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau antum melaksanakan sholat 5 waktu, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka 4 kalimat ini menjadi zikir ba'da shalah, zikir setelah sholat. Yang kedua, dibaca sebelum tidur. Dibaca sebelum tidur.
Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Fatimah meminta pembantu, maka Rasul mendatangi Fatimah dan Ali, kemudian mengatakan, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang jauh lebih baik dibandingkan engkau meminta pembantu laki-laki atau perempuan? Maka Fatimah dan Ali mengatakan, tentu wahai Rasul, apa kalimat-kalimat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, kabbira thalathan wa thalathin, sabbiha thalathan wa thalathin, wahmada thalathan wa thalathin. Bacalah sebelum tidur takbir 33, tasbih 33, dan tahmid 33. Kata Ali radhiyallahu anhu, demi Allah setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah melewatkan membaca tasbih, tahmid dan takbir sampai pun ketika melakukan peperangan di Siffin. Menunjukkan bahwa kalimat-kalimat ini syariatkan dibaca sebelum tidur. Kemudian juga kalimat ini disunnahkan dibaca kapan? Di waktu pagi dan petang, dimasukkan dalam zikir pagi dan petang. Inilah 3 tempat sangat disyariatkan untuk memperbanyak tasbih, tahmid, takbir dan tahlil setelah sholat, sebelum tidur, dan di waktu pagi dan petang. Bahkan para ulama mengatakan, kalau orang bisa mendawamkan, melakukan terus menerus, tidak pernah meninggalkan zikir selepas salat wajib, tidak pernah meninggalkan zikir sebelum tidur, tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang, kemudian ditambah zikir ketika keluar rumah, maka anda telah menjadi ahlu zikri, orang yang senantiasa banyak berzikir. Jadi ahlu zikri itu orang yang dikatakan az-zakiruna Allah katsira, orang yang banyak melakukan zikir itu bukan yang setiap menit lisannya terus mengatakan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan begitu seterusnya, tidak harus. Kalau itu yang dilakukan, capeklah mulut kan itu ya. Tapi cukuplah dikatakan seseorang itu ahli zikir, orang-orang yang banyak berzikir ketika tidak meninggalkan 4 tempat. Pertama, zikir setelah sholat, yang kedua zikir sebelum tidur, yang ketiga zikir pagi dan petang, dan yang keempat zikir ketika keluar rumah. Kalau bisa melakukan 4 perkara dan dirutinkan, maka kita telah menjadi az-zakirunallaha katsira wadz-zakirah, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat ini kenapa sangat istimewa dan dijadikan sebagai sedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, karena 4 kalimat ini termasuk ahabbul kalam ilallah, kalimat yang paling dicintai Allah. Yang kedua, kalimat ini juga ahabbu al-kalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling dicintai Nabi. Kemudian yang ketiga, annahunna mukaffiratun lidzunubi, bahwa kalimat-kalimat ini bisa menggugurkan dosa kalau dibaca. Kemudian juga yang kelima, annahunna ghirasul jannah, bahwa 4 kalimat ini bagian daripada tanaman-tanaman surga. Kemudian juga annallaha ikhtara haula'il kalimat li ibadihi wa rattaba ala dzalika ujuran 'azimatan. Dan 4 kalimat ini adalah 4 kalimat yang dipilih Allah, yang diletakkan di dalamnya pahala yang sangat besar. Kemudian yang keenam, annakunna junnatun liqailihinna minan nar, bahwa 4 kalimat ini bisa menjadi benteng bagi kita dari
api neraka. Kemudian yang ketujuh, annahunna thaqilatin fil mizan, bahwa 4 kalimat ini bisa memberatkan timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga anna lil abdi bi qauli kulli wahidin minhunna lahu sadaqah, dan setiap kalimat dari 4 kalimat ini kalau kita baca maka bernilai 1 sedekah. Sebagaimana hadis yang kita bahas di sini, bahwa setiap tasbih sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Termasuk juga di sini wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari shadaqah. Berdakwah itu bagian daripada sedekah. Karena dakwah itu kan cuma 2, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang dari yang mungkar. Bahkan seorang suami atau seorang istri yang melakukan hubungan suami istri itu dianggap sedekah. Karena kalau disalurkan syahwatnya kepada yang haram itu dosa, berarti kalau disalurkan ke yang halal itu pahala, bagian daripada sedekah. Seolah-olah hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini bisa menjadikan seluruh hidup kita untuk menjadi orang yang ahli sedekah. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita seolah-olah Rasul ingin mengatakan kalian bisa menghabiskan hidup kalian dengan sedekah. Karena sedekah tidak mesti harta. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu juga sedekah. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu tentang pentingnya berzikir karena itu bagian daripada sedekah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa orang miskin itu juga bisa kaya pahala. Orang miskin juga bisa kaya pahala, tidak mesti orang kaya saja. Karena setiap ibadah yang dilakukan orang kaya itu biasanya ada gantinya bagi orang miskin. Contoh, orang kaya bisa haji, orang miskin tak bisa haji. Tak mungkinlah jalan kaki dari Batam ke Mekah, enggak pengkor kakinya kan. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada orang-orang yang tidak sanggup haji bisa mendapatkan pahala haji. Dengan cara apa? Dengan cara yang lain yang bisa dilakukan orang miskin. Contoh kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, man shallal fajra jama'atan, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak beranjak dari tempatnya, dia berzikir, baca Quran dan yang bermanfaat bagi hidupnya, pokoknya duduk berzikir, baca Quran dan lain sebagainya sampai matahari terbit, biarkan dia meninggi 1 tombak. Artinya setelah terbit 15 menit atau 20 menit setelahnya, kemudian lakukan sholat 2 rakaat syuruk. Kata Nabi SAW, pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kan ini bisa dilakukan, tidak mesti orang kaya kan. Kita sendiri orang miskin bisa kalau sholat subuh diam di tempat duduknya sambil baca Quran dan zikir, setelah matahari terbit kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kan orang miskin bisa melakukannya. Jadi kalau orang tidak bisa melaksanakan haji, ada gantinya. Atau contoh yang lain, ibadah orang kaya adalah berkurban. Dengan uangnya dia bisa membeli unta, dengan uangnya dia bisa beli sapi, dengan uangnya dia bisa beli kambing. Tapi ada orang miskin yang tidak sanggup itu. Bagaimana caranya orang miskin supaya dapat pahala kurban? Maka lakukan amalan ringan tapi pahalanya besar. Apa itu? Ghibtah. Ghibtah itu berangan-angan seperti orang lain
Dan kalau dia memiliki seperti orang lain, dia pun akan melakukan hal yang sama seperti orang lain. Contoh, ada tetangga kaya, dengan kekayaannya dia bisa kurban. Kita hanya bisa melamun, ya Allah, kalau aku seperti dia kaya, aku juga akan berkurban seperti dia, bahkan lebih. Maka cukup menghayal seperti itu saja kita sudah dapat pahala orang yang korban. Atau contoh yang lain, umpamanya kita ini enggak bisa korban, kita dekati tetangga kita yang kaya. Pak, bapak kan gaji tinggi, saya lihat bapak mampu, korbanlah tahun ini. Gara-gara ucapan kita kepada orang tadi, akhirnya dia berkorban. Kalau gara-gara ucapan kita suruh dia berkorban karena kita tidak mampu, maka kita suruh orang berkorban, akhirnya berkorban, maka kita mendapatkan pahala korban tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Karena Rasul mengatakan, man dalla ala khairin kafaili, siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim. Dia tahu bahwa orang miskin itu juga ada sebagian mereka tidak sanggup melakukan seperti yang dilakukan orang kaya. Lah karena rahimnya Allah, maka Allah jadikan ibadah-ibadah yang sanggup dilakukan orang miskin, dan itu bisa menjangkau pahalanya orang kaya. Begitulah keindahan Islam kepada umatnya, bahwa Islam ini dinu rahmah, agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.